Oke. Kembali lagi dengan Alif Anak IT. Channel yang membahas seputar teknologi. Kali ini kita akan membahas seputar dark web. Yang konon katanya aneh, misterius, dan berbahaya. Banyak menyimpan rahasia gelap di dunia. Namun, kalian tidak perlu khawatir. Saya, Alif Anak IT, akan membahasnya secara tuntas, ringkas, dan jelas. Yang pastinya, kalian akan memiliki pengetahuan seputar dark web yang misterius ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, pasti kalian sudah tidak sabar dan ingin mengetahuinya. Namun sebelum itu, putar intronya. Lima fakta tentang dark web. 1. Dark web dan deep web adalah hal yang berbeda. Ya, fakta nomor 1 ini wajib kalian ketahui. Di mana sesungguhnya web itu memiliki tingkatan. Berdasarkan teori gunung es, ya inilah gambarnya. Tingkatan web dibagi menjadi 3, yaitu 1. Surface web. Ya, sebenarnya selama ini kita sering berselancar di surface web, di mana ini adalah tingkatan teratas dari web yang bisa diakses oleh semua orang. 2. Deep web. Tidak semua orang bisa mengakses deep web, karena deep web bersifat invisible atau hidden alias tersembunyi. Lah, kenapa bisa begitu? Jadi, deep web berisi banyak data-data seperti email, password, dan lain-lain yang tentunya hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. 3. Dark web. Ya, inilah tingkatan terdalam dari web. Memang benar faktanya bahwa di dark web banyak hal yang mengerikan dan berbahaya yang tentunya tidak sembarang orang bisa mengaksesnya. Karena ada beberapa hal yang harus disiapkan dan dilakukan terlebih dahulu untuk mengaksesnya. 2. Dark web bisa diakses melalui browser bernama The Onion Router, yang sering disebut Tor. Inilah salah satu browser yang sering digunakan untuk mengakses dark web. Browser ini tersedia di Play Store. Lalu, mengapa browser ini bisa mengakses dark web? Apa sih yang membedakannya dengan yang lain? Jadi, alasannya memang browser ini dikhususkan agar privasi penggunanya terenskripsi dengan sangat aman, sehingga penggunanya bersifat anonim dan sulit dilacak keberadaannya, walaupun itu dilakukan oleh seorang ethical hacker. Namun, sebelum kita membuka browser tersebut, alangkah baiknya untuk menjalankan VPN terlebih dahulu, agar perangkat kalian lebih aman dan terenkripsi, sehingga sangat aman dari para hacker yang jahat. Nanti aku buatin deh gimana cara ngakses dark web pakai browser ini. Tunggu saja ya. 3. Mengakses dark web bukanlah tindakan yang ilegal. Sebenarnya kita boleh-boleh saja mengakses dark web. Hanya saja yang tidak boleh adalah melakukan aktivitas yang ilegal di dalamnya, seperti membeli atau menjual barang ilegal, melihat video yang tak pantas dan menjijikan, hingga membeli jasa hacker ataupun pembunuh bayaran. Jadi, saya ingatkan sekali lagi, jika kalian ingin membuka dark web itu boleh-boleh saja, asalkan kalian hanya sekedar ingin mengetahuinya dan tentunya siap menanggung resikonya jika terkena jebakan dari hacker yang jahat. Lalu, yang terpenting, kalian tidak boleh melakukan hal-hal ilegal di dalamnya. Apalagi buat pemula, yang ada hidup kalian akan semakin sengsara dan menderita. 4. Organisasi rahasia pemerintah berkeliaran di dark web. Lah, emang apa tujuannya? Kalian sudah tahu kan bahwa dark web adalah sarang bagi para penjahat dan para pelaku kriminal.
seperti pepatah. Di situ ada kejahatan, di situ juga lah ada kebaikan. Karena di dark web ini banyak kejahatan cybercrime seperti transaksi ilegal, carding, pemalsuan, dan lain-lain, sehingga membuat para organisasi rahasia pemerintah ikut bergabung di dalamnya untuk menangani kasus cybercrime ini. Biasanya, organisasi pemerintah menyamar sebagai penjual atau penyewa jasa di dark web untuk mengelabui dan menjebak para penjahat. Jadi, memang dark web ini bukan untuk tempat bermain-main, karena banyak sekali jebakan, baik dari hacker maupun pemerintah. 5. Banyak penipu dan hacker jahat di dark web. Fakta nomor 5 inilah yang membuat banyak orang takut untuk membuka dark web. Kalian pasti berpikir 2 kali jika ingin membuka dark web ini. Faktanya, jika kalian kurang memiliki pemahaman tentang IT, khususnya seputar jaringan dan website, kalian akan mudah sekali terkena jebakan. Baik itu penipuan ataupun perangkat kalian akan kemasukan malware alias perangkat lunak jahat tanpa disadari. Yang tentunya ini akan membuat perangkat kalian rusak. Oke, sebelum video ini berakhir, saya ingin membagi beberapa pengalaman saya selama berselancar di dark web. 1. Desain situs dark web terkesan jadul. 2. Sulit untuk menemukan situs-situs yang benar-benar misterius dan tersembunyi. 3. Alamat URL di dark web random, tapi selalu diakhiri dengan .onion. 4. Ketika kalian berselancar di dark web, internet kalian akan sedikit lemot. 5. The Hidden Wiki adalah situs yang pertama saya ketahui dan wajib diketahui jika kalian ingin membuka dark web. Saya ingatkan sekali lagi, agar tidak melakukan hal-hal ilegal, dan saya tidak akan bertanggung jawab jika ada masalah pada kalian. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Dukung terus dengan like, comment, and share videonya. Oke, dadah. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di telinga, pikiran dan hati Anda yang telah tersakiti olehnya. Salam dari Alif anak IT, sampai jumpa esok hari. Janganlah lupakan kami ketika kalian sukses nanti. Ulang-ulang banting nih HP di seluruh.